Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Nama saya Satya Saputra. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya terkait cyber security management, konsep teknologi manajemen risiko, aspek ilegal, standar dan simulasi implementasi. Pendahuluan. Transformasi digital telah mengubah cara organisasi menyimpan, memproses, dan bertukar informasi. Perubahan tersebut menyebabkan batas keamanan organisasi menjadi semakin kompleks. Informasi tidak lagi hanya terdiri dari komputer yang berada dalam kantor, tetapi dapat mencakup cloud computing, perangkat mobile, internet of things, aplikasi web, VPN, API, dan perangkat milik pihak ketiga. Peningkatan konektivitas juga menyebabkan bertambahnya attack surface. Karena itu, cybersecurity management diperlukan untuk memastikan bahwa keamanan tidak dilakukan secara sporadis, melainkan dikelola secara sistematis berdasarkan risiko organisasi. Ya, kita akan ke bahan terkait pengertian cyber security management. Cyber security management adalah proses pengelolaan keamanan aset digital organisasi melalui kombinasi manusia, proses teknologi, kebijakan, dan tata kelola. Tujuan utamanya adalah melindungi confidentiality, integrity, dan availability. Nah, ini adalah ancaman-ancaman keamanan jaringan. Antara lain ada malware, phishing, denial of service, man in the middle, credential attack, and insider threat. Teknologi keamanan jaringan ada firewall, intrusion detection system, intrusion prevention system, VPN, enkripsi, dan trial MFI. Ya, di sini adalah pengamanan berbasis data dan jaringan dalam organisasi. Data at rest adalah data yang disimpan. Contohnya database, hard disk, cold storage, and backup. Data in transit adalah data yang sedang dikirim melalui jaringan. Perlindungan dapat dilakukan menggunakan TLS, HTTPS, VPN, Secure API, enkripsi messaging. Metodologi dan aspek ilegal keamanan cyber. Keamanan cyber harus memperhatikan hukum yang berlaku dalam konteks Indonesia dan organisasi yang melayani pengguna internasional. Beberapa regulasi yang relevan adalah ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang KIP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan adalah GDPR. Standar dan strategi keamanan informasi merujuk pada ISO 27001 2022 merupakan standar internasional untuk informasi security management atau ISMS. Standar ini memberikan persyaratan untuk membangun, menerapkan, dan memelihara dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Pendekatan ISO bersifat holistik karena keamanan tidak hanya berhubungan dengan teknologi tetapi juga manusia, kebijakan, proses, dan pengelolaan risiko. Nah, di sini adalah bagian terkait analis perbandingan ISO 27001 dan NXT CSF. Ada poin-poin terkait fokus, pendekatan, risk management, audit, sertifikasi, fleksibilitas, governance, and cocok untuk itu. Keduanya tidak harus dipilih salah satu. Oleh ini dapat menggunakan ISO maupun dapat menggunakan NXT CSF. Nah, kita terkait ke bagian threat modeling and risk mapping. Threat modeling adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi ancaman terhadap sistem dan menentukan mitigasi yang diperlukan. Literatur sistematis mengenai threat modeling menunjukkan bahwa bidang ini memiliki berbagai pendekatan, baik berbentuk grafis maupun formal, dan banyak implementasinya masih dilakukan secara manual. Contoh threat modeling misalkan organisasi memiliki aplikasi akademis, aset yang dimiliki yaitu database mahasiswa, aplikasi web server, akun dosen, dan akun mahasiswa. Nah, terkait risk mapping digunakan untuk menentukan prioritas risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Formula sederhana atau risk score atau likelihood kali impact dengan skala 1 sampai dengan tertinggi adalah 5. Pengembangan model keamanan cyber lanjutan. Model keamanan tradisional sering menganggap bahwa jaringan internal lebih terpercaya dibandingkan jaringan eksternal.
Zero trust menggunakan prinsip never trust, always verify. Artinya akses tidak diberikan hanya karena pengguna berada di dalam jaringan organisasi. Nah, ini adalah mode cyber security manajemen terintegrasi. Selanjutnya adalah simulasi implementasi studi kasus. Studi kasus di sini adalah misalkan terdapat sebuah organisasi pendidikan bernama Universitas ABC. Universitas memiliki mahasiswa, pegawai akademi. Aset paling kritis adalah database mahasiswa pasti, database keuangan, sistem akademik, email, jaringan kampus. Simulasi insiden ransomware. Seorang pegawai menerima email phishing yang mengandung file berbahaya. Pegawai membuka file tersebut sehingga malware berjalan. Malware kemudian mencoba mengakses file server. Dengan deteksi SIM menemukan login abnormal, proses tidak dikenal, peningkatan file modification atau koreksi ke IP yang mencurigakan. Ada evaluasi model, yaitu KPI dengan target 100% akun krisis. Nah, ini adalah analisis dan pembahasannya ya. Cyber security management yang efektif tidak dapat hanya bergantung pada satu teknologi firewall antivirus atau IDS IPS, encryption dan SIM dapat memberikan perlindungan teknis, tetapi tidak menyelesaikan seluruh persoalan. Kegagalan keamanan dapat terjadi karena adanya kebijakan yang tidak jelas, kurangnya awareness, privilege berlebihan, sistem tidak diperbaharui, vendor tidak diawasi, backup yang diuji, respon insiden lambat, dan tidak adanya risk assessment. Kita berada pada studi kasus IT security. Untuk memperjelas penerapan cyber security management, studi kasus ini menggunakan sebuah organisasi hipotesis bernama PT Digital Nusantara, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang layanan teknologi dan memiliki sekitar 300 pegawai. Serangan dimulai melalui phishing, seorang pegawai menerima email yang mengatasnamakan bagian administrasi perusahaan, yang meminta pegawai membuka dokumen tertentu melalui sebuah tautan. Pegawai kemudian memasukkan username, password pada halaman login password. Di sini adalah tahap serangannya, ada attacker, phishing email, credential theft, sampai ransomware. Nah, ini adalah bagian terkait model keamanan setelah perbaikan. Setelah dilakukan peningkatan arsitektur keamanan PT Digital Nusantara menjadi seperti yang ada bagian ini tersebut. Nah, ini kita berada di poin terakhir, yaitu poin kesimpulan. Jadi, cyber security management merupakan proses strategis untuk melindungi informasi, sistem jaringan, aplikasi, dan aset digital organisasi dari berbagai ancaman cyber. Keamanan jaringan dapat diperkuat menggunakan berbagai teknologi seperti firewall, ADS atau IPS, VPN, encryption, MFA, networking, segmentation, endpoint security, and SIM. Namun teknologi tersebut harus diterapkan berdasarkan hasil analisis risiko. Berdasarkan analisis dan simulasi model cyber security management, yang direkomendasikan adalah model terintegrasi yang terdiri atas. Yang pertama adanya governance, adanya risk management, ada threat modeling, security control, zero trust, monitoring, incident response, recovery, dan continually improvement. Sekian presentasi saya, Prof. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.